dalam dari Tuhan Yesus Kristus melalui perantaraan dengan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mempersiapkan hati kita dengan kita menaikkan sebuah pujian. Ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Ku menyembah dalam hadirat. Undang kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Aku yakin Kau hadir di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan rasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi 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 di sini. Terima kasih Tuhan. Kami persiapkan hati kami untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bawa korban syukur kami Tuhan. Kami mau bawa penyembahan kami Tuhan. Inilah keberadaan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Lawatlah kami Tuhan. Ada di tengah-tengah kami, memulihkan, menyembuhkan kami Tuhan. Itu yang kami yakin Tuhan. Kami mau bersorak bagi Tuhan. Kami mau menyanyi bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Suka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora
tiada janji yang seperti ada padamu Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji. Tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, bangkit daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Nanti telah tiba waktumu. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan yang terbaik, Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Saya serahkan pada hamba. Siapapun kami yang saat ini ada di ruangan ini, hati kami mau buka untuk Tuhan. Hati kami mau buka untuk firman-Mu. Jadikan hati kami tanah yang subur, yang siap ditaburi benih firman Tuhan. Dan hati kami berharap bukan tanah yang di pinggir jalan, bukan tanah yang berbatu-batu, bukan tanah yang kering, yang tandus, tetapi tanah yang subur, sehingga benih firman Tuhan yang jatuh di atasnya boleh bertumbuh, berakar, berbuah, dan lewat kehidupan kami nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kairosnya Tuhan, waktu ini kami serahkan dalam tangan kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saya terakhir khotbah di sini itu sudah lama sekali. Sudah lebih dari 10 tahun yang lalu di sini. Saya dengan Bapak Gembala, dengan Pak Pendeta Paran itu sohib sebenarnya. Saya di GKRI Ebenezer di Bojong. Tapi sekarang saya bergabung dengan
GKRI Philadelphia di Makobrimob dengan pendeta Benyamin Banu, itu masih juga GKRI. Jadi kami kebaktian dulu jam 8, setelah itu baru saya ke sini. Jadi minta maaf kalau sedikit telat tadi. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bicara tentang pemberitaan firman Tuhan, saya jadi ngeri. Ngerinya kenapa? Kalau orang timur bilang begini, apa yang kamu bilang itu harus kamu lakukan. Jadi bicara tentang integritas sebenarnya, bahasa kerennya itu integritas. Apa yang di mulut, di hati, dan kelakuan itu harus sama. Jadi sebenarnya saya berdiri di sini mewakili Tuhan sebenarnya saya ini. Jadi saya juga semalam bergumul. Beberapa waktu yang lalu Pak Pendeta Paran sudah menginformasikan, nanti Pak Pendeta Sam, nanti tolong bawa firman ya di minggu kedua di tempat saya. Saya bilang, saya siap Pak Pendeta. Kapanpun waktunya saya tetap siap. Dan siap di sini berarti siap melakukan firman. Siap memberitakan firman, tapi siap juga melakukannya. Sehingga orang di luar sana justru akan melihat kesaksian hidup Kristus yang nyata lewat kehidupan kita. Nah, itu harapan saya sih sebenarnya. Makanya tadi di awal doa saya bilang begini, Tuhan jadikan hati kami tanah yang subur. Jangan seperti tanah yang di pinggir jalan atau tanah berbatu-batu atau tanah yang penuh dengan onak dan duri. Supaya firman yang ada ini boleh bertumbuh, berakar, berbunga dan berbuah. Dan itu boleh menjadi kesaksian bagi siapapun yang bertemu dengan kami. Seperti itu. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sempat saya singgung juga nanti, tadi dikatakan waktu Tuhan yang terbaik. Amin, itu amin. Tapi tidak bagi kita manusia, karena kita manusia. Beda prinsip, beda pikiran, beda segala-galanya dari Tuhan. Tapi justru di sini kita harus berusaha untuk menundukkan diri terhadap otoritas yang lebih tinggi, yaitu Tuhan sendiri dan firman-Nya. Kita harus mengikuti setiap perkataan Tuhan, firman Tuhan, bahkan apapun yang kita lakukan, nyanyikan, bahkan firman yang nanti kita dengar dan kita bahas bersama-sama, itu harus menjadi habitat, kebiasaan kita. Dan ini sulit sebenarnya, sangat sulit. Gampang untuk diungkapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Tapi bukan berarti tidak bisa, pasti bisa. Dengan kekuatan dan pertolongan Roh Kudus, pasti bisa. Baik Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini dari Kejadian pasal 25 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-34. Saya akan baca secara cepat untuk kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir, lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perikopnya bicara tentang Esau dan Yakub, dua kakak beradik. Dalam kehidupan ini harus ada yang perlu dikhawatirkan.
Jadi hidup ini tidak boleh dipandang remeh. Karena hidup ini cuma sekali. Kesempatannya datangnya sekali kita hidup. Itu sebabnya kita harus hidup sebaik mungkin. Ada teman saya berkata, pernah dia mengirimkan WA kepada saya, dia mengatakan bahwa ada 2 kekhawatiran manusia selama hidup. Pertama adalah, apakah kita sehat atau sakit? Kalau sehat, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Tapi kalau sakit, kita perlu khawatir. Bila kita sembuh, kita tidak perlu untuk khawatir lagi. Tapi kalau kita sakit, kita perlu khawatir. Nah, ada 2 hal yang dikhawatirkan. Kalau kita sembuh, berarti tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Tapi kalau kita mati, kita perlu khawatir. Karena kalau kita mati, pertanyaannya adalah, atau hal berikut yang harus kita khawatirkan adalah, kalau kita masuk surga, kita tidak perlu khawatir. Tapi kalau kita masuk neraka, ya kita juga tidak perlu khawatir sebenarnya ya. Karena sudah tidak ada kesempatan lagi untuk kita khawatir. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan bawa kita kepada suatu kondisi di mana pada zaman dulu segala sesuatu itu manual, sistemnya manual. Bahkan segala sesuatu bergantung kepada tindakan kita. Makin ke sini zaman makin berubah. Segala sesuatu terkesan praktis, gampang. Kalau di tempat saya dulu, seorang supir untuk menghidupkan mobilnya itu dia harus pakai engkol ya. Engkol baru hidupkan mobilnya. Orang sana bilang selengger. Harus pakai selengger untuk hidupkan mobilnya. Tapi zaman sekarang tinggal stop kontaknya, udah langsung bisa hidup. Seperti itu. Dulu kalau orang makan jagung, waktunya kayaknya lama sekali ya. Untuk kunyah jagung di kampung saya, itu butuh waktu yang lama sebenarnya. Supaya jagung itu hancur di dalam mulut. Bahkan aturan untuk makan, itu harus 32 kali kunyah, baru boleh ditelan. Nah Bapak Ibu bisa bayangkan nasi dikunyah 32 kali. Kalau jagung mungkin masih kurang. Tapi kalau misalnya nasi, itu biasanya nggak sampai 32 kali kunyah, sudah hancur seperti itu. Jadi waktunya begitu lama. Nah sekarang orang makan super mie, tinggal rebus, matang, tinggal ambil dan makan. Gampang sekali bukan? Itu kalau di kota. Kalau di kampung, super mie mungkin diubek-ubek seperti itu, hancur, langsung masukin ke mulut, langsung telan dengan air, udah beres. Itu zaman sekarang. Nah, dulu orang biasanya untuk berkas ya. Berkas itu sampai bertumpuk-tumpuk. Untuk mencari sebuah data itu harus buka dari awal, lama sekali. Tapi sekarang ada flash disk kan, tinggal colok, langsung datanya keluar semua. Seperti itu. Makin gampang sebenarnya. Makin gampang. Nah, apa hubungannya dengan bacaan kita hari ini, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan? Ada 2 tokoh. Tadi bacaan kita berbicara tentang Esau dan Yakub. Bicara tentang Esau dan Yakub. Nah, ada 2 tokoh yang sangat penting yang harus kita pelajari siang hari ini. Karakter mereka. Itu sangat penting untuk pembelajaran kita zaman sekarang. Saya bertanya, tapi Bapak Ibu boleh jawab sendiri di hati ya. Kalau suruh milih, Bapak Ibu milih Yakub apa Esau? Jangan kasih tahu saya. Secara pribadi di hati. Secara pribadi di hati. Karena untuk mencapai karakter itu sulit, sangat sulit sebenarnya. Kita melihat hasil akhirnya, tapi prosesnya mungkin kita tidak melihat prosesnya yang begitu rumit. Sampai pada akhirnya Tuhan harus menetapkan Yakub yang dipilih, bukan Esau. Nah, ada begitu banyak hal di Alkitab, cerita di Alkitab, misalnya nih, kenapa Tuhan Allah justru memilih Habel tapi tidak dengan Kain? Kenapa Tuhan memilih Yakub bukan Esau? Kenapa Tuhan memilih bukan Ruben tapi Yusuf? Yusuf yang dipilih bukan Ruben. Kenapa Tuhan memilih Salomo
bukan yang lain. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata di sini ada karakter-karakter tertentu yang ditekankan oleh Allah, orang boleh memilikinya untuk tujuan masa depan bagi kemuliaan Tuhan. Ada janji Tuhan yang diberikan kepada tokoh-tokoh tersebut. Makanya di bagian yang lain dikatakan bahwa Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, bukan Allah Esau. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan Esau? Apakah memang Tuhan tidak suka dengan Esau? Oh tidak. Tuhan tetap suka juga dengan Esau. Nah, tapi kita lihat karakter para pemegang janji yang Tuhan janjikan justru diberikan kepada orang yang karakternya ditaklukkan kepada satu otoritas yang lebih tinggi, yaitu Kristus sendiri. Kristus sendiri. Kita lihat, kita pelajari karakter masing-masing tokoh. Kita mulai dari Esau. Sebelum kita masuk ke Esau, kita harus bertanya, kenapa dia itu kakak? Kenapa Esau itu dikatakan kakak? Gampang ya, ya karena dia lahir duluan dong. Kan begitu jawabannya kurang lebih. Dia lahir duluan. Itu sebabnya dia sebut kakak. Nah, tapi justru persoalan siapa yang lahir duluan dan siapa yang belakangan itu bukan otoritas manusia untuk menentukan, kan? Itu bagiannya Tuhan. Tuhan yang akan menetapkan siapa yang akan duluan lahir, siapa yang nanti bungsunya. Bahkan si A lahir di keluarga A, itu bukan pilihan. Itu memang sudah Tuhan tetapkan seperti itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi soal kakak dan adik itu tidak perlu kita perdebatkan. Karena itu hak prerogatifnya Tuhan Allah untuk menentukan. Lalu ada hal yang harus kita renungkan supaya kondisi selanjutnya dari kedua tokoh ini, kira-kira apa sih yang harus kita ambil dari mereka berdua? Kita lihat satu persatu karakter kerja dari Esau. Esau itu seperti apa sih? Nah, kita tahu bahwa Esau itu pekerjaannya adalah berburu. Tugas dia adalah berburu. Profesinya adalah berburu. Jadi hidupnya itu tergantung kepada alam. Hari ini dia berangkat berburu, mungkin dapat rusa. Besok-besok belum tentu dia dapat rusa. Dan hidupnya itu tergantung kepada alam. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sementara dunia ini diciptakan, Tuhan memberikan kewajiban kepada manusia untuk melestarikan, mengelola, melestarikan alam. Seperti itu. Nah, sementara pekerjaan daripada seorang Esau adalah berburu. Bagaimana bisa Tuhan akan mempercayakan janji dia kepada orang yang hidupnya tergantung kepada alam? Yang hari ini berburu mungkin dapat rusa, besok enggak. Lusa dapat, berikutnya lagi enggak. Bicara tentang janji Tuhan, itu kan dari zaman ke zaman. Itu terus berlangsung, berlanjut. Sampai nanti digenapi di Yesus Kristus puncaknya ya. Sampai digenapi di Kristus. Nah, seorang Esau justru karakternya adalah dia bergantung kepada alam. Itu poin yang pertama. Jadi hidupnya itu lebih banyak dipengaruhi oleh alam. Hidupnya banyak dipengaruhi oleh alam. Nah, sementara kita dituntut Tuhan, bahkan diutus Tuhan ke dalam dunia dengan satu visi untuk menggarami dunia di mana kita hidup. Jadi bukan sebaliknya, dunia yang menggarami kita. Zaman sekarang banyak seperti itu. Justru terbalik. Jadi yang menggarami kita, justru dunia yang berbalik menggarami kita. Sementara Tuhan justru mengutus kita ke dalam dunia untuk mempengaruhi dunia ke arah yang lebih baik. Jadi baik buruknya dunia itu tergantung kepada kita. Bukan kita tergantung kepada dunia. Walaupun di dalamnya kita saling membutuhkan. Tapi pada prinsipnya Allah menciptakan kita untuk mengatur dunia. Poin yang kedua dari seorang, ini yang bunyi apa ya? Ini atau ini? Ini. Oke. Gak usah ya. Ya. Yang kedua adalah karena dia seorang pemburu, maka hidupnya itu seperti spekulasi begitu. Kalau misalnya panah rusa lalu kena, syukur. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Bicara tentang hidup itu bukan spekulasi.
Hidup itu sekali Tuhan berikan kesempatan, yaitu sekali saja seumur hidup. Hari ini tidak bisa mengulang lagi nanti besok seperti hari ini. Mungkin sama, tapi waktunya sudah beda. Seperti kita menginjak kali ya, air kali. Air yang kena kepada kaki kita, itu tidak akan sama lagi. Dia akan lewat, lalu yang kena kaki kita, air yang berikutnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita pergunakan dengan baik. Hidup jangan berspekulasi. Bayangkan kalau misalnya orang-orang yang akan diberikan janji Tuhan itu adalah orang-orang yang punya prinsip berspekulasi. Ya kalau hari ini hidup baik, ya puji Tuhan. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Enggak seperti itu. Tidak seperti itu. Di dalam Tuhan tidak ada spekulasi. Di dalam Tuhan itu kepastian janjinya. Pasti. Makanya tadi saya bilang di sini, saya agak apa ya, ngeri-ngeri sedap seperti itu. Untuk mempersiapkan firman Tuhan, untuk memberitakan kepada Bapak Ibu yang ada di sini. Karena 1 minggu yang lalu ada begitu banyak pergumulan hidup ya. Nah, yang namanya manusia itu tidak pernah lepas daripada yang namanya masalah hidup. Selalu ada, relevan setiap hari, untuk semua kalangan, untuk setiap masa, pasti ada masalah. Dan hari ini Bapak Ibu datang di sini untuk mendapatkan siraman rohani yang segar bagi tubuh rohani saudara. Dan kalau misalnya saya memberitakan sesuatu yang tidak enak, kurang nyaman, bagaimana rasanya? Tidak bisa mengobati kerinduan Bapak Ibu selama 1 pekan yang lalu. Hari ini ibarat aki kita dicas di tempat ini untuk mendapatkan kekuatan yang baru untuk menjalani 1 pekan ke depan. Jadi di dalam Kristus itu harus ada kepastian. Poin ketiga dari seorang Esau adalah karena dia berburu, maka dia pikir hari ini. Dia hanya berpikir hari ini. Hari ini kalau saya dapat, ya puji Tuhan. Kalau enggak, ya lihat saja nanti, besok-besok bagaimana. Bayangkan orang yang akan memegang janji Tuhan ke depan, itu dia harus berhadapan dengan banyak orang, banyak pemikiran. Kalau misalnya nih, contoh praktis saja. Kalau di rumah kita punya anak nih, misalnya saya di rumah itu, anak saya 3, ini yang kedua nih. Yang pertama di rumah, yang kedua yang ini. 1 anak, 1 pikiran, 1 karakter. 2 anak, 2 karakter. 3 anak, 3 karakter. Ditambah dengan istri saya, 4 karakter. Tambah dengan saya, 5 karakter kami. Bagaimana saya harus memanage dan bisa mengatur semua karakter ini menjadi satu di dalam Tuhan. Bukan pekerjaan yang gampang sebenarnya. Bukan pekerjaan yang gampang. Karena apa yang kita lakukan di rumah, di luar itu harus seperti itu. Itu kalau di dalam Tuhan begitu. Jadi tidak ada kemunafikan di dalamnya. Di dalam Yesus itu selalu transparan. Terserah nanti efeknya, dampaknya bagi kita karena kita terlalu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu bukan urusan kita. Tuhan pasti punya cara untuk mengcounter kita, mengcover kita. Kita tetap aman bersama dengan Dia. Lagu tadi yang mengatakan bahwa Tuhan pasti punya cara, Tuhan pasti punya jalan untuk menolong kita. Itu ya dan amin. Seringkali kita justru berpikir sesuai dengan kehendak kita dan itu mengecewakan. Yang berikut adalah poin keempat. Karena dia seorang pemburu, maka ia tinggal atau bekerja di luar rumah. Jadi di sini bukan berarti yang kerja di luar nggak boleh ya, bukan itu maksud saya. Tapi kita mau melihat konteks Esau dan Yakub sebenarnya. Karena ini berkaitan dengan hak kesulungan. Kita akan berbicara hak kesulungan sebenarnya. Dan hak kesulungan ini sebenarnya hak tertinggi yang akan kita peroleh. Nanti sebentar aplikasinya kita akan dapatkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bicara budaya, sering di luar, tinggal di luar, berburu di luar, lama-lama image-nya jadi dia lebih cenderung kepada dunia luar. Dia merasa nyaman di luar. Dia kalau berburu, dia merasa nyaman di sana. Dan budaya di sana, di luar sana, dia bawa masuk ke dalam rumah. Kalau bicara dunia luar itu kan hukum rimba ya. Siapa kuat, dia yang menang. Siapa kalah, atau siapa lemah, dia yang kalah. Nah di dalam Tuhan kan gak begitu. Kita harus saling mengasihi. Itu hukum kasih. Secara vertikal maupun secara horizontal. Jadi sulit bagi seorang pemegang janji
untuk dipercayakan janji ilahi kepada dia. Sangat sulit. Poin yang kelima adalah dia emosional. Orang lapangan biasanya emosinya tinggi. Maunya saya harus begini, harus begini, harus begini. Kalau dia nggak dapat, bisa emosi. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bayangkan karakter seperti ini diberikan tanggung jawab, sebuah tanggung jawab yang besar yang berkaitan dengan janji Tuhan sepanjang masa sampai Kristus. Sulit, sangat sulit. Nah, bagaimana dengan Yakub? Yakub kita tahu bahwa dia adalah seorang yang tinggal di rumah. Mamanya lebih sayang kepada dia. Ya, orang kalau tinggal di rumah, ya, jago masak juga ya. Kurang lebih seperti itu. Pintar masak, paling tidak. Di sini yang pintar masak siapa ya? Oh, si Ko ya. Oh, nggak mau. Ya. Saya sih kurang lebih bisa masak mie, udah pasti. Air panas udah bisa. Ya, seperti itu. Nah, bicara dengan Yakub, karakter Yakub adalah seorang yang tenang. Dia tahu akan resep-resep masakan. Dia pasti tahu banyak resep tentang masakan. Karena dia di rumah, tenang. Bahkan mamanya lebih suka kepada Yakub. Seorang yang dipercayakan tanggung jawab yang besar, haruslah seorang yang tenang dan punya banyak cara, punya banyak resep. Kenapa? Karena dia akan berhadapan dan mengatur banyak orang di depan. Anaknya berapa orang si Yakub? 12 kan? Belum tambah Dina, 13. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon, Dan, Naftali, Gad, Aser, Yusuf, Benyamin, dan yang terakhir Dina. Bagaimana dia harus memanage 12 anaknya ini? Kalau misalnya dia cuma punya satu cara untuk mengatur mereka, sulit. Saya punya 3 anak. 3 cara. Tidak mungkin satu cara saya terapkan kepada anak pertama. Itu juga saya terapkan kepada anak kedua, ketiga. Nggak bisa. Mereka punya tipe yang berbeda-beda. Ada yang kolerik, ada yang flegmatik, ada yang sanguin, dan segala macam. Saya harus sesuaikan dengan itu. Supaya mereka bisa bertumbuh dengan baik. Nah, seorang yang dipercayakan tanggung jawab untuk memimpin umat Israel yang begitu banyak adalah orang yang harus punya banyak cara, punya banyak teknik untuk mengatur orang Israel. Dia akan berurusan dengan banyak orang dan dia butuh banyak cara. Tidak bisa satu cara. Tidak ada kunci pas untuk mengatur banyak orang. Tidak ada kunci pasnya. Kalau pintu ini kan cuma satu ya kuncinya ya. Kunci motor nggak mungkin. Tapi untuk mengatur banyak orang, tidak ada kunci pasnya. Kita harus punya banyak cara. Dan Yakub punya kualifikasi untuk itu. Dia punya banyak cara. Karena dia adalah seorang yang meramu resep. Bapak Ibu, kalau misalnya daging babi, gak mungkin dibuat satu cara, dimasak jadi daging sei begitu. Cuma sei doang. Pasti ada banyak cara. Dan kalau misalnya orang cuma tahu satu cara, ya dia masaknya saya tahu dia saja. Satu cara itu, daging sei misalnya. Sementara babi guling dan segala macam kan masih banyak cara kan? Nih, Alkitab ini tidak pernah berubah. Buku yang ditulis oleh para ahli yang diilhami Roh Kudus ribuan tahun yang lalu. Sampai hari ini hurufnya tidak berubah. Tetapi orang yang membacanya, hari ini dia baca, mungkin dia berkata ya dan amin. 2-3 menit ke depan, mungkin dia berubah. Enggak lagi. Kita bisa berubah. Tapi firman tidak pernah berubah. Nah, hari ini kita setuju, mungkin besok tidak. Nah ini kita perlu koreksi diri ya. Perlu untuk mengintrospeksi diri, mensinkronkan praktek hidup kita dengan apa yang sudah kita dengar firman Tuhan. Yakobus mengatakan begini, orang yang mendengar firman Tuhan lalu tidak melakukannya, itu seperti orang yang melihat mukanya di cermin, setelah itu dia pergi dan dia lupa wajahnya itu seperti apa. Itu Yakobus ngomong seperti itu. Dan ini bukan hanya saya saja yang ditegur Tuhan. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Saya cuma dikasih kesempatan untuk menjadi saluran berkat bagi Bapak Ibu siang ini. Tapi sebenarnya pada prinsipnya kita sama-sama manusia, sama-sama orang berdosa. Kita selamat hanya karena kasih karunia. Dan tidak ada yang perlu disombongkan.
Yang berikut, kita lihat poin yang kedua dari seorang Yakub. Karena dia di dalam rumah, dia suka masak dan dia tahu persediaan itu masih ada atau tinggal 1-2 mok misalnya. Kalau beras di rumah ya mungkin ibu-ibu lebih tahu itu ya, lebih paham itu. Yakub seorang yang suka masak dan dia tahu persediaan itu masih ada apa sudah menipis. Ini penting sekali bagi seorang yang akan diberikan tanggung jawab untuk satu misi ke depan. Ini penting sekali, sangat penting untuk tahu kekuatan. Kekuatan kita itu sampai di mana? Kelemahan kita itu letaknya di mana? Kita harus tahu. Keistimewaan kita itu kita harus tahu jati diri kita. Di dalam Tuhan itu kita seperti apa. Dan itu sangat penting. Kekuatan berapa? Ketahanan kita berapa? Kita harus tahu. Di bagian yang lain Tuhan mengatakan bahwa beban yang diberikan kepada kita tidak melebihi kekuatan dan kemampuan kita. 1 Korintus 10:13 kalau salah. Pencobaan yang kamu alami itu biasa. Tidak melampaui kekuatanmu. Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar ketika kamu menghadapinya. Dan ini janji penyertaan Tuhan. Saya kuat 50 kilo, nggak mungkin dikasih 51. Kurang lebih seperti itu. Tapi seringkali perasaan kita lebih bermain daripada iman kita. Perasaan kita dan otak kita lebih bermain daripada iman kita sebenarnya. Kalau bicara logika atau otak, rasio, kita memikirkan sesuatu berdasarkan akal. Nah, sementara persoalan yang Tuhan izinkan nyata dalam kehidupan kita, tidak selalu dengan akal kita harus pecahkan masalah itu. Tapi justru seringkali mengarahkan kita kepada iman. Kita harus beriman. Sekarang, pandemi kan, sudah 1 tahun lebih, bulan Maret tahun kemarin. 1 tahun. Makanya ini bukti daripada kita juga takut dengan COVID kan. Saya karena di sini makanya saya buka. Ngap juga napas saya kalau misalnya ditutup terus ngomong seperti ini. Habis ngomong saya pusing sendiri dengan hawa saya sendiri kan. Ya jujur saja. Jadi sebenarnya iman di Ibrani 11 ayat 1 mengatakan bahwa praktisnya ya begini, definisi yang paling simpelnya begini. Iman itu tidak melihat namun percaya. Gak melihat tapi percaya. Nah ini logikanya di mana? Gak masuk akal, gak lihat tapi percaya. Bapak Ibu mungkin pernah baca kasus atau kisah Yesus bangkit dari kubur dan penampakan pertama di loteng Yerusalem. Thomas gak ada kan? Setelah Thomas hadir, dia bilang begini, Thomas, karena engkau sudah melihat, maka percayalah. Tapi dia berkata lagi, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun itu kualitasnya lebih tinggi, luar biasa. Nggak lihat tapi percaya. Dan ini yang Tuhan tuntut dari kita hari ini. Ini yang Tuhan tuntut. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tadi sempat saya singgung di Matius 18 ayat 20, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Ada yang lihat Yesus dulu di sini? Nggak ada. Tapi kita melihat dengan iman. Saya kadang berpikir begini ya, banyak sekali masalah. Bahkan sampai hari ini pun masalah itu makin kompleks, makin banyak. Bagaimana kita bisa melihat Yesus dengan terang di tengah masalah? Bagaimana kita bisa memandang Yesus di kegelapan malam seperti para murid melihat Yesus? Hah, itu hantu. Lalu ada yang bilang, bukan. Yesus bilang, bukan, aku ini. Bapak Ibu coba diulang-ulang hantu atau Tuhan. Diulang-ulang kata itu, berulang-ulang. Lama-lama jadi nggak karu-karuan. Artinya kan, Tuhan, 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 Tuh. Nah kalau terakhirnya di hantu, ya seperti itu. Jadi sulit untuk kita melihat Yesus di tengah kegelapan. Tapi bukan berarti nggak bisa kita lihat dia di tengah kegelapan. Masih ada iman. Dan iman itu adalah seperti lampu sorot yang Tuhan berikan kepada kita untuk melihat di tengah kegelapan. Dan kita tidak terantuk pada batu, walaupun ada begitu banyak masalah. Dan itu jaminannya. Itu jaminannya. Yakub memiliki itu. Yakub memiliki itu. Jadi penting sekali untuk kita bisa tahu kekuatan kita sampai di mana, iman kita sejauh mana, kepercayaan kita sejauh mana. Saya Kristen dari lahir. Papa mama saya Kristen, bayi nenek saya semua Kristen, opa oma maksudnya, Kristen semua.
Saya pun Kristen. Tapi lahir baru belakangan juga. Belakangan. Kita di sini satu saudara di dalam Tuhan. Beda suku, tapi masih satu saudara. Kita bersatu karena Kristus. Beda segala macam, tapi satu visi, satu misi. Kita masuk surga semua, amin ya. Kita harus masuk surga semua. Yang berikut, karena suka memasak, dia tahu takaran. Pernah Bapak Ibu misalnya ketemu dengan teman atau orang lain terus berbicara dengan dia mungkin cuma bilang begini, ngerti nggak artinya itu? Misalnya nih, saya lihat nih misalnya anak saya, ngerti nggak arti bicara ini, bahasa ini? Kita pusing untuk mentafsir apa yang sementara dia nilai terhadap diri kita kan? Atau mungkin dengan matanya dia main mata. Kita nggak tahu artinya. Bagi seorang Yakub, dia tahu takaran. Beras tinggal berapa muk di belakang. Dia tahu takarannya. Orang yang akan diberikan tanggung jawab tentang janji ilahi, itu harus orang yang tahu takaran. Bisa membaca situasi. Tidak dengan Esau. Hari ini dapat, ya puji Tuhan. Kalau nggak dapat, ya besok-besok. Nggak seperti itu. Yang berikut, dia bisa merasa. Di sini ada yang buka warung atau mungkin dagang bakso atau apa begitu yang berkaitan dengan lidah, makanan seperti itu, kuliner. Oh, ibu di belakang. Saya tanya ibu, kalau ibu misalnya nih masak sayur nih 1 baskom, garamnya berapa banyak? 1 baskom juga? Kayaknya nggak mungkin ya. Daging 1 baskom, gak mungkin garam juga 1 baskom, itu gak mungkin. Yang ada juga kita darah tinggi semua kan, cepat mati kan begitu. Harus tahu takaran. Lidah seorang Yakub itu tahu merasa, takarannya dia tahu. Takarannya dia sangat tahu. Atau sebaliknya, daging 1 baskom nih, 1 baskom besar, tapi garamnya cuma secuil, 1 sendok teh misalnya. Ya dagingnya cepat busuk kan begitu. Jadi harus tahu takaran. Nah, Tuhan akan mempercayakan janjinya kepada orang yang dalam tanda kutip seperti Yakub, tahu takaran. Karena dia akan menghadapi orang banyak di depan. Bangsa yang besar. Tahu ya, nama Israel hari ini. Itu Tuhan yang kasih nama langsung terhadap bangsa yang satu itu. Yakub, kan namanya Yakub ya. Tapi di Kejadian pasal 32, waktu dia keluar dari Haran menuju Kanaan untuk bertemu dengan kakaknya. Di tengah perjalanan di tepi sungai Yabok, dia bertempur dengan seorang laki-laki, dia nggak kenal itu siapa. Lalu dalam pertempuran itu singkat ceritanya tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang sampai fajar menyingsing. Setelah fajar menyingsing, orang itu bilang kepada Yakub, lepaskan saya. Terus Yakub bilang begini, saya tidak akan melepaskan kamu sampai kamu memberkati saya. Tapi sebelum diberkati, orang itu tanya kepada Yakub, siapa namamu? Namaku Yakub. Terus orang itu bilang begini, sekarang namamu bukan Yakub lagi, tapi Israel. Yakub artinya penipu ya. Israel artinya tentara Allah. Israel itu artinya tentara Allah. Nah, setelah dia ganti seperti itu, lalu Yakub balik bertanya, siapa nama kamu? Kamu gak perlu tahu nama saya. Wah, kasar benar orang ini ya. Tapi itulah jawabannya. Ternyata dia bergumul dengan Allah sendiri dalam tanda kutip. Teofani atau istilahnya keberadaan Kristus sebelum kelahirannya sebagai manusia. Yesus bisa atau Tuhan Allah itu bisa menjelma dalam rupa manusia sebelum dia lahir sebagai manusia di Bethlehem. Jadi penampakan itu penampakan Kristus, Kristofani namanya atau Teofani istilahnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat apa pentingnya hak kesulungan itu. Jadi apa pentingnya hak kesulungan itu? Banyak orang kalau bicara tentang hak kesulungan itu mengaitkannya dengan harta warisan, harta gonogini. Siapa yang sulung dia akan dapat lebih banyak, yang adiknya dapat lebih sedikit seperti itu. Bukan seperti itu saja. Bicara tentang hak kesulungan,
Itu konteksnya Abraham. Tuhan Allah menjanjikan sesuatu kepada Abraham. Ada begitu banyak berkat yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Nah, jadi yang pertama, bicara tentang hak kesulungan itu bicara tentang hak untuk bermitra langsung dengan Tuhan Allah. Hak untuk bermitra langsung dengan Tuhan Allah. Mitra itu rekan kerja, teman, sahabat, mitra. Dan Yakub memperoleh itu. Esau menjual hak kesulungannya. Hanya sepiring kaca merah kan begitu. Dia menjual. Sementara Yakub beli. Oke, kalau kamu jual aku beli. Dia beli. Tapi sebenarnya tidak segampang itu. Bicara hak kesulungan, poin yang pertama atau hakikat pertama dari hak kesulungan adalah bermitra langsung dengan Tuhan. Itu esensinya. Esensinya di situ. Kejadian 17 mengatakan, aku menjadi Allahmu. Ini janji Allah kepada Abraham. Aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Siapa yang mendapat hak kesulungan, dia akan mendapat hak untuk bermitra langsung dengan Tuhan Allah. Dan Yakub memperoleh itu. Yakub memperoleh itu. Siapa yang dapat hak kesulungan, dia dapat hak untuk bermitra langsung dengan Tuhan. Nah, kita semua kalau berhenti bermitra dengan Tuhan, maka kita berada di satu posisi kita kehilangan hak kesulungan. Bicara mitra atau hubungan, ini bicara tentang kedekatan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan itu tidak kenal waktu. Kapanpun, kita harus tetap menjaga relasi itu dengan Tuhan. Doa paling praktis sih sebenarnya. Doa, baca firman, puji-pujian. Paling tidak 3 aspek yang harus kita tetap jaga dalam kehidupan kita. Berelasi dengan Tuhan. Supaya kita tetap berada di posisi orang yang mendapatkan hak kesulungan. Bukan menjualnya atau melepaskannya. Dan ini sangat penting untuk kita. Kalau kita kehilangan hak kesulungan, wah, tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa dibayangkan. Ada seorang tokoh teolog juga, saya lupa namanya, dia pernah berkata begini. Kalau misalnya sampai di surga, kekhawatiran pertama saya adalah ternyata sampai di sana saya tidak bertemu dengan orang-orang yang selama di bumi kami bergereja bersama-sama. Setelah sampai di surga, ternyata tidak ada satupun yang ada di sana. Dia khawatir. Tapi hal yang kedua yang membuat dia kaget adalah orang yang tidak pernah dia harapkan datang gereja semenjak di bumi, ternyata mereka hadir di sana. Dia kaget. Charles Spurgeon, namanya Charles Spurgeon, baru ingat. Dia berkata seperti itu. Nah, tapi pada pagi hari ini saya mau berkata bahwa nanti sampai di surga, kita yang ada di sini, kita bertemu semua di sana. Amin ya. Makanya setiap minggu kita datang ke gereja untuk diperlengkapi, kita dilatih, kita dikasih tahu cara-cara bagaimana seorang menjadi seorang mempelai wanita yang sejati bagi mempelai laki-laki atau Kristus sendiri. Mari kita jaga relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan, supaya hak kesulungan itu tetap kita miliki. Jangan dijual. Poin yang kedua, yang berkaitan dengan hak kesulungan adalah hak untuk masuk tanah perjanjian. Allah membawa umat Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan, itu kurang lebih 600.000 laki-laki, orang dewasa. Tapi yang masuk berapa orang? Yang keluar itu 600 orang dewasa, belum tambah ibu-ibu dan anak-anak. Tapi yang masuk ke sana berapa orang? Cuma 2 orang. Kaleb dan Yosua kan? Cuma 2 orang yang masuk ke sana, masuk tanah Kanaan. Nah, Bapak Ibu, 600 orang ini justru tidak berjalan di posisinya orang yang mendapatkan hak kesulungan. Banyak bersungut. Padahal di Mesir Tuhan sudah menggaungkan visi misinya untuk keluar dari Mesir menuju Kanaan. Di sana ada susu, madu. Susu, madu. Para pemimpinnya juga sudah tertanam konsep itu. Susu, madu. Karyawan juga begitu. Tahu konsep itu. Visi misinya apa? Susu, madu. Yang jadi cleaning service mungkin ditanamkan konsep itu.
susu madu, susu madu. Dan mereka harus keluar, pergi ke Kanaan untuk menemukan susu dan madu itu. Setelah sampai sana, kira-kira mereka dapat nggak susu madunya? Nggak ada susu madu. Yang ada ialah mereka harus kerja keras untuk mendapatkan susu dan madu. Tuhan tidak langsung kasih, nih Yakub nih, kamu dapat susu, nih dapat madu. Nggak seperti itu Bapak Ibu. Perjuangannya luar biasa berat. Mereka harus berhadapan dengan orang-orang Filistin, orang Amori, segala macam untuk ditumpas supaya mereka bisa menikmati kesuburan dari tanah itu, tanah Kanaan. Itu sebenarnya gambaran surga. Bicara Kanaan itu bicara gambaran dari surga sebenarnya. Nah, kita semua hari ini kita juga berada dalam siarah ini. Kita juga sementara dalam perjalanan menuju tanah Kanaan atau surga itu. Kita sementara dalam proses ini sebenarnya. Dan pada satu waktu, suka nggak suka, senang nggak senang, kita harus masuk ke sana. Ya, mungkin bukan berarti nggak senang ya, pasti senang. Bahkan saya sih berharap, itu doa saya berharapnya begini. Maunya kalau misalnya beritakan firman Tuhan, lagi semangat-semangatnya, Tuhan datang. Mengangkat kita pulang ke surga, habis perkara. Itu keinginan Rasul Paulus. Dia bilang begini, hidup itu Kristus, mati itu untung sebenarnya. Untung. Oke, jadi bicara tentang hak kesulungan itu, bicara tentang perjanjian tanah surgawi atau Kanaan. Kita harus masuk ke sana. Yang ketiga, apa yang berkaitan dengan hak kesulungan? Yang ketiga adalah hak untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saya teringat Simeon. Mungkin Bapak Ibu juga tahu Simeon ya, cerita Alkitab. Simeon waktu umurnya sudah tua, tapi dia belum dipanggil-panggil Tuhan. Karena memang nacarnya, saya ingin bertemu dengan Sang Juru Selamat sebelum saya dipanggil Tuhan. Dan pada satu waktu doanya dikabulkan sama Tuhan. Dia bertemu dengan Yusuf Maria di bait Allah, lalu bertemu dengan bayi Yesus, dia terima bayinya, lalu dia berkata, inilah anak atau hamba Tuhan yang akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itu bicara Yesus sebenarnya, intinya Yesus. Jadi kalau misalnya kita tarik benang merahnya, itu banyak sekali dari Adam, lalu Allah memilih Habel bukan Kain, terus turun lagi Yakub bukan Esau, lalu turun lagi Daud bukan kakaknya, bukan Eliab, terus turun lagi Salomo bukan Ahinoam, seperti itu. Nah, apakah Tuhan tidak suka dengan yang pertama tadi? Tidak. Tapi bicara tentang karakter ilahi, bicara tentang janji, itu hanya dipercayakan kepada orang-orang yang Tuhan sudah memberikan mereka patokannya seperti ini loh. Kamu harus begini, harus begini, harus begini. Kalau misalnya kita beringsut dari patokan yang sudah ditetapkan Tuhan, maka berkat itu dialihkan kepada yang lain, yang lebih taat, seperti itu. Jadi bicara hak kesulungan, itu tidak segampang menjualnya dengan seperingkat merah, bukan itu saja. Tapi lebih daripada itu, yang pertama adalah bahwa kita bermitra langsung dengan Tuhan. Yang kedua adalah bahwa kita masuk tanah perjanjian. Tapi yang ketiga adalah kita harus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Skup yang paling kecil adalah Yerusalem. Yerusalem itu berbicara apa? Bicara keluarga kita, rumah tangga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Skup yang paling kecil. Sebelum kita berusaha untuk merubah mereka, rubahlah diri sendiri. Rubahlah diri sendiri. Kadang orang tidak melihat apa kata-kata kita, hebatnya kalimat-kalimat kita, orang nggak melihat itu. Orang justru melihat sikap kita, karakter kita, perbuatan kita. Kalau misalnya nih, saya hari ini kan membicarakan firman dari sini ya. Di luar sana ternyata Bapak Ibu ketemu saya, loh Pak Asem kok ngomong di atas berapi-api, giliran di sini seperti, saya nggak lanjutkan ya. Nah ini jadi batu sandungan sebenarnya, jadi batu sandungan, tidak sinkron. Integritas dipertanyakan. Apa yang di mulut dan di hati dan di kelakuan itu tidak sama. Jadi integritas dipertanyakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan otoritas kita, maunya kita, hak kita, kewajiban kita
terhadap otoritas yang lebih tinggi, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah, di sini bagaimana dengan kita kalau misalnya nih, pertanyaan saya lemparkan kepada Bapak Ibu. Kalau misalnya tadinya saya ini seperti Esau, lalu apa yang harus saya lakukan agar saya ini seperti Yakub? MC boleh jawab, MC boleh jawab? Enggak. Jadi sebenarnya ada kuncinya satu, robah paradigma, robah pola pikir, robah cara berpikir. Esau itu, dia menganggap hak kesulungan itu, kecil, sebentar kok saya mati kok, udah ambil saja, gak apa-apa, yang penting perut saya kenyang. Sepiring kacang merah, sop kacang merah. Pola pikir ini harus kita robah, baru. Jadi sebenarnya sulit untuk merubah paradigma yang sudah tertanam dari awal sampai kita tua begini, agak sulit. Tapi di dalam Tuhan itu selalu dikasih kekuatan sama Tuhan untuk kita menghadapi semua masalah, apapun itu. Kita patut bersyukur untuk kepada Tuhan buat anugerah dan kasih karunia-Nya yang hari ini masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kesekian kalinya bisa mendengarkan firman Tuhan. Itu anugerah. Banyak orang yang hari ini ketemu, sebentar malam udah dipanggil. Luar biasa ya. Makanya hidup ini selain misteri, hidup ini juga anugerah, hidup ini juga kesempatan. Hidup ini adalah seperti itu ya, kesempatan. Oke. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi mari kita meniru Yakub, jangan Esau. Yang pertama adalah bermitra dengan Tuhan Allah. Jaga relasi itu, jangan tinggalkan. Kalau mungkin selama ini hubungan kita dengan Tuhan mulai renggang, maka kesempatan siang hari ini adalah kesempatan terbaik. Kuatkan lagi, rekatkan kembali hubungan atau relasi dengan Tuhan lewat doa, mungkin altar keluarga atau familia altar seperti itu, doa bersama keluarga. Yang pertama, yang kedua bahwa kita memperoleh hak untuk masuk tanah Kanaan atau surga atau Yerusalem baru. Dan yang ketiga adalah kita harus menjadi berkat bagi sisi rumah kita, tetangga kita, lingkungan kita, bahkan seluruh bangsa-bangsa. Amin untuk firman Tuhan pada kesempatan siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, puji dan syukur kembali kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, atas kasih setia dan pertolongan-Mu. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengar suara-Mu. Ada 3 hal yang harus kami bawa pulang, bahwa kami bermitra dengan Tuhan, kami juga berhak untuk masuk tanah perjanjian, dan yang ketiga adalah kami harus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, siapapun yang ada di sekitar kami. Mari meteraikan firman-Mu dengan Roh Kudus di hati kami dan mampukan kami menjadi pelaku firman yang setia. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Makasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik,
sangat baik bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkan kami belajar seperti halnya Yakub Tuhan, bahwa hidup kami harus kami jalani dengan memandang kepada Tuhan. Biarkan karakter kami semakin hari semakin diperbaharui oleh kebenaran-Mu Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Engkau yang terus menambahkan hikmat, pengertian Tuhan. Hamba-Mu boleh melayani terus dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati keluarganya, pekerjaannya, dan segala aktivitasnya Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan. Demikian juga dengan kami, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Dalam segala pergumulan kami Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tidak lupa kami membawa dalam doa untuk saudara kami, Pak Tony Gunawan Tuhan. Kiranya Engkau menyembuhkan Tuhan, memulihkan Tuhan. Dan kami yakin percaya beliau akan bersama-sama kami kembali Tuhan untuk bersekutu di tempat ini. Berkati Bu Santi, anak-anak dan keluarga Tuhan yang terus merawat hamba-Mu. Beri penghiburan kekuatan-Mu Tuhan. Dan kami yakin Tuhan mereka boleh menikmati sukacita yang daripada Tuhan di tengah-tengah penderitaan Tuhan. Kami pun juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, yang mungkin juga punya pergumulan akan sakit penyakit atau hal yang lain Tuhan yang tidak kami bisa sebutkan. Kiranya Engkau hadir Tuhan, menolong pribadi lepas pribadi kami Tuhan, keluarga demi keluarga kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami akan keluar dengan kemenangan Tuhan. Kami pun berdoa untuk segenap majelis pengurus di tempat ini Tuhan. Engkau juga memberkati mereka dalam jerih payah pelayanan mereka Tuhan. Engkau menolong dalam pekerjaan usaha mereka Tuhan. Juga Engkau memberkati gembala sidang kami di tempat ini dengan keluarga, Bapak Pendeta Paran. Kiranya Tuhan Engkau terus memberikan kekuatan kepada hamba-Mu di dalam menggembalakan kami sekalian jemaat-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami sekalian Tuhan, dengan kekuatan dan kesehatan di tengah pandemi ini Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, hanya karena perlindungan Tuhan, kami dalam keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau mengampuni segala kesalahan pelanggaran kami Tuhan. Dan biarkan kuasa Roh Kudus-Mu memulihkan kami. Biarkan di minggu yang baru ini Tuhan, kami punya semangat yang baru Tuhan, untuk hidup takut akan Tuhan. Berkati untuk setiap hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian pelayanan pada kesempatan ini Tuhan. Kiranya Engkau yang menyempurnakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan. Kami mengakhiri peribadatan kami Tuhan. Haleluya. Saya serahkan kepada Anda. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih sayang yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penyertaan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai Bapak Ibu sekalian, keluar masuk Bapak Ibu sekalian, dalam rumah tangga saudara sekalian, mulai siang hari ini, sampai rekah fajar hari Maranatha, di mana Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput kita saleh-salehnya. Amin. Bapa terima kasih.